Sobat Muda, seperti yang kita tahu, batik adalah warisan dunia dari negara Indonesia dan menjadi ciri khas dari budaya Indonesia khususnya Jawa. Pada tahun 2009, batik Indonesia tercatat menjadi warisan budaya tidak benda oleh UNESCO, yaitu organisasi internasional PBB yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Batik telah diakui secara internasional sebagai jalinan sejarah peradaban manusia. Batik juga diperkirakan sudah berusia lebih dari 1000 tahun dengan bukti sejarah yang menunjukkan penggunaan batik di beberapa negara di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Hari Batik Nasional pun diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tidak hanya sekedar seni lukis di permukaan kain, motif batik memiliki makna mendalam yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat tempat batik tersebut diciptakan. Jadi, tidak heran Sobat Muda jika motif batik di setiap daerah berbeda-beda loh. Seperti batik motif parang khas Solo, motif batik keraton khas Jogja, hingga motif Megamendung khas Cirebon. Masing-masing motif batik memiliki cerita dan makna tersendiri. Batik tidak hanya menjadi budaya khas Jawa, tetapi juga merambah ke Jakarta hingga Tangerang dan Banten. Kali ini, tim ET Indonesia mau mengajak Sobat Muda mengenal batik kembang mayang khas Tangerang. Seperti apa? Yuk ikuti perjalanannya. Sobat Muda, batik adalah kain bergambar yang proses dan teknik pembuatannya melibatkan malam atau lilin panas cair, canting atau pena lilin tembaga dengan gagang bambu, wajan untuk tempat wadah lilin yang dicairkan, dan alat lainnya yang digunakan oleh pengrajin batik. Terdengar sulit ya Sobat Muda? Namun jika kamu berdomisili di Jabodetabek dan kamu ingin belajar cara membuat batik, kamu bisa berkunjung ke Sanggar Batik Kembang Mayang di Jalan Mayang 2, Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sanggar Batik Kembang Mayang menjadi sebuah bukti bahwa batik juga mampu eksis di luar Pulau Jawa. Sobat Muda, Sanggar Batik Kembang Mayang berdiri sejak tahun 2017 dan diawali dengan adanya program pemerintah daerah, yaitu program PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tingkat RT, hingga warga sepakat untuk membangun kampung batik di Kelurahan Larangan Selatan. Awalnya warga melukis mural batik di dinding rumah warga lain yang kosong dan tanpa warna atau corak. Untuk membuat lukisan mural, warga mengumpulkan dana dengan cara swadaya. Sedikit demi sedikit, dinding yang kosong disulap menjadi indah dengan berbagai motif batik umum. Hingga akhirnya warga menemukan corak khusus, yaitu kembang mayang sesuai dengan lokasi kampung setempat. Sobat Muda, batik kembang mayang menceritakan kisah warga di Kelurahan Larangan dan sedikit letak geografisnya. Terdapat gambar satu buket kembang mayang, yang berarti keguyuban dari warga di kampung Kembang Mayang. Sedangkan kembang mayang adalah cikal bakal buah pinang yang banyak ditemukan di wilayah Larangan. Tidak berhenti hanya membuat mural batik di dinding, masyarakat Larangan berinisiatif menerapkan corak batik kembang mayang ke dalam selembar kain. Pelatihan produksi batik pun dilakukan oleh warga, baik para remaja maupun ibu rumah tangga. Sobat Muda, seperti membuat batik pada umumnya, ada beberapa tahapan dalam membuat batik kembang mayang. Dimulai dengan menyiapkan kain polos yang kemudian diberikan goresan motif, lalu dilanjutkan dengan proses mencanting dengan menggunakan lilin. Berikutnya tahap pewarnaan, lalu terakhir tahap pelorotan, yaitu merebus kain batik agar malam yang menempel pada kain bisa luruh atau lorot, dan kemudian dicuci bersih lalu dijemur. Wah, ternyata untuk membuat selembar kain batik tidak mudah ya Sobat Muda. Apakah kamu pernah mencobanya? Sobat Muda, batik-batik yang dihasilkan di Sanggar Batik Kembang Mayang juga syarat dengan filosofi yang tergores dalam setiap motifnya. Tahukah kamu pada tahun 2018, Sanggar Batik Kembang Mayang membuat batik motif Tirta Suci yang menggambarkan harapan warga kota Tangerang kepada pemerintahannya. Dalam batik motif Tirta Suci terdapat gambar bunga teratai. Bunga teratai dipilih karena bisa hidup di mana saja, mulai dari air yang keruh hingga air yang bersih. Sehingga ada harapan bahwa warga kota Tangerang bisa bertahan dan hidup di mana saja dan kondisi apapun. Selain itu, bunga teratai dipilih karena adanya ciri khas dari kota Tangerang, yaitu pintu air 10.
Dalam bidang arsitektur digambarkan bahwa teratai adalah ikon bangunan yang kokoh dan warga berharap agar kota Tangerang bisa selalu kokoh. Terdapat 10 bunga teratai dalam setiap kain batik yang menggambarkan pintu air 10. Sedangkan suci diambil dari bunga melati yang ada di bagian bawah dari batik. Bunga melati berwarna ungu diambil dari melati Jepang karena melihat masyarakat Jepang sangat mencintai budayanya, sehingga diharapkan warga kota Tangerang bisa sangat mencintai budayanya, terutama budaya batik. Wah, sobat muda, jika dilihat sekilas, batik kembang mayang hanya menggambarkan teratai dan melati dengan warna khas, tidak seperti batik pada umumnya. Namun ternyata menyimpan makna dan filosofi yang mendalam ya. Meski bukan berasal dari keluarga pengrajin batik atau berprofesi sebagai pengrajin batik profesional, tidak menghentikan warga untuk mulai belajar membatik loh. Warga percaya jika memiliki tekad yang kuat untuk belajar dan mau mengasah diri, maka akan menemukan manfaat positif dari membuat batik. Bagaimana dengan kamu, sobat muda? Apakah kamu tertarik untuk belajar membatik? Yuk kita lestarikan budaya membatik agar tetap lestari dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.